Oke. Nah, untuk layar yang saya sharing apakah sudah muncul di layar kalian semua? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Eee, ini, lembar kerja Cisco ya? Cisco Packet Tracer ya? Iya, Pak. Oke. Nah, ini saya mulai aja. Jadi untuk, yang sorry, saya stop dulu sebentar. Nggak mau saya share screen aja deh, nggak saya Windows. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk jendela kerjanya, untuk Cisco Packet Tracer. Kemudian, ini software ini digunakan untuk mensimulasikan, perangkat-perangkat, di bidang jaringan komputer, bidang infrastruktur ya. Kalau kita perhatikan, di pojok kiri bawah, itu ada perangkat-perangkat yang akan, digunakan atau disimulasikan. Ada namanya network device, kategori network device dia punya opsinya, subkategorinya ada berupa router. Untuk kita memunculkan perangkat bisa diklik aja, kemudian kita pilih perangkat apa yang mau kita munculkan, misalkan ini, nah kita seperti ini, atau bisa kita drag, caranya seperti itu. Kalau mau dihapus bisa di-blok, klik kanan, di-blok, kemudian kita pilih klik opsi delete, nanti konfirmasi seperti ini. Nah, kalau posisi kayak gini posisi nge-delete objek nih. Kalau dibalikin ke opsi normal, kita tekan escape. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita posisi delete, tampilan seperti ini, balikin lagi kita klik escape. Oke. Nah, contoh penggunaan. Jadi mode yang muncul di Cisco Packet Tracer ada logical sama physical. Oke, kita yang logical dulu. Logical itu dia menampilkan, topologinya secara, berupa simbol ya atau logo seperti ini. Misalkan saya ada komputer 2. Seperti ini. Nah, ceritanya misalkan 2 PC ini ingin dihubungkan melalui, kabel ya, ini ada kabel. Kalau kita nggak tahu kabel apa yang harus digunakan, bisa pakai kabel yang otomatis seperti ini. Nah, ini ada jenis kabel yang secara gambar dia disimbolkan putus-putus seperti ini, kabel cross ya. Nah ini, copper crossover. Copper-nya itu kan tembaga ya, kan dia inti kabelnya kan tembaga. Jenis kabelnya adalah crossover. Crossover itu dia, untuk menghubungkan perangkat yang jenisnya sama, misalkan PC ke PC, ya, switch ke switch, seperti itu. Tapi sekarang itu karena perangkat di perangkat jaringan atau perangkat di NIC ya, itu udah support, exchange ya atau rule seperti ini ya, apa sih nama protokol saya lupa, MDIX kalau nggak salah. MD10, jadi even kita pakai strike pun bisa ya. Jadi kalau secara rule awalnya itu dia, untuk device yang sama dia pakai cross, untuk device yang berbeda misalkan dari laptop atau PC ya, laptop PC dikategorikan sama ya, perangkat. Nah seperti ini, dia dihubungkan dengan switch misalkan. Nah ini seperti ini, kabelnya itu otomatis dia pakainya strike. Kalau kita nggak tahu ya harus pakai apa, kita pakai yang otomatis aja. Nah terus kita seperti ini. Nah ini kabelnya kabel strike. Ini ya opsinya yang ini, kalau kabel strike. Saya contohin lagi, kalau misalkan dari PC ya, ke switch seperti ini. Nah ini switch-nya, ini pakai yang strike, sorry ini kabelnya, pakai yang strike. Fast Ethernet, ya, pilih portnya. Switch-nya kan portnya banyak ya, sampai 24. Seperti ini. Nah pilih contoh saya pilih 24. Nah indikator di sini, seperti ini ya, kalau hijau itu dia secara device dia sudah connect, ya. Tapi kalau ada yang loading seperti ini, misalkan kita sudah move forward ya, nah ini juga dia sudah connect.
seperti itu. Nah, terus ini tampilan dia secara logical. Saya bahas tampilannya dulu. Bisa juga dia tampilan physical. Kalau yang physical itu dia menggambarkan seperti perangkat real. Ini ceritanya ada rack server seperti ini. Misalkan saya mau menambahkan perangkat, contohnya switch ya. Ya, bisa kita taruh di sini contoh seperti ini. Kalau saya perbesar, sebentar. Oke, seperti ini. Nah, ini. Mungkin saya drag aja biar kelihatan. Oke, ini tampilan switch Catalyst 2960 ya. Versi lama ya. Ini tampilan depannya. Nah, ini port-portnya yang ada. Oke, kemudian tampilannya bisa depan, bisa belakang. Ini mungkin masuknya tampilan depannya ya. Tampilan belakangnya seperti ini. Ya, ada soket untuk power sama kabel konsol. Nah, ini untuk setup pertama kali dia diakses melalui PC atau laptop yang mengaksesnya itu melalui kabel konsol. Ini kalau perangkat aslinya saya ada sih. Lumayan ntar ya. Nanti mungkin saya ini nanti mungkin sebentar. Kita bahas ini dulu. Nah, terus misalkan si switch ini mau dihubungkan dengan PC ya. Nah, ini ada kita ambil dulu si pagar. Meja, sorry. Meja, bisa nggak tahu sih? Oh, bisa meja. Nah, misalnya kita mau setup nih, terus kita pakai laptop. Kita juga bisa setup seperti ini. Mungkin lebih gampang gini ya kelihatan. Oke, nah tampilannya bisa terlihat seperti ini. Jadi seolah-olah benar-benar kita setting. Nah, misalkan untuk setup pertama, dia kan pakai kabel apa tadi konsol ya. Nah, kabel konsol di komputer kita letakkan dia di RS323. Terus di switch ini di mana? Nah, kabel konsol kita inspect ke frontnya ini ya. Kita inspect ke rear. Rear itu bagian belakang. Nah, ini untuk tampilan secara fisikal kalau kita mau setup switch. Nah, terus di laptopnya gimana kalau mau akses switch ya? Berarti kita ke desktop, kita ke terminal. Terminalnya sama kalau di realnya itu kita pakai aplikasi namanya Putih. Kita contoh. Yang Putih kayak gini tampilan. Nah, di Putih ini nanti akses nih dia kita dapatnya kita lihat apa pakai serial gitu ya. Komnya kom berapa? Komnya itu nanti bisa lihat di sini di apa? Task Manager. Device Manager. Nanti yang kabel itu dia akan muncul di sini nih. Biasa kalau dia emang berupa apa port biasanya port com ya. Biasanya port com. Nanti kita bisa cek di sini dia masuknya. Misalkan interface-nya dia berupa USB ya. Nah, cuma nanti dia kom berapa muncul di sini. Nah, itu disesuaikan. Nanti misalkan dapetnya com 5 ya di Putih itu nanti diubah dia com 5 untuk dia bisa akses. Nah, itu kalau realnya ya. Jadi lihat di sini kabel yang dicolok ke laptop dapatnya dia di com berapa. Nah, kalau di sini kalau kayak gini ceritanya kita lihat Putih. Oke. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini, welcome screen-nya dulu. Terus dia masuk ke tampilan ini namanya user mode ya.
Ya, disambutnya dengan switch seperti ini. Kalau mau dimulai config ya kita aktifin dulu ya, enable. Kalau kita mau config, configure terminal. Nah, ini sekilas dulu. Jadi kalau mau setting awal yang perangkat si switch atau router ini, tampilan seperti ini. Saya sebentar. Ini saya minimize magnifier dulu. Sebentar. Oke, saya balik lagi. Sebentar. Sebentar. Saya barangnya ada, cuma saya kasih lihat dulu ya, sebentar. Ini tampilannya kayak gini ya. Ini agak gede, emang barangnya jadul. Barangnya jadul kayak gini. Jadi mungkin saya agendain mungkin nanti di Pustikom. Di Pustikom gue bilang ada juga. Bentar ya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang port tadi dibilang. Kelihatan ya. Nah, ini port. Switch, ini switch minute ya. Ini saya beli dulu buat latihan yang second. Udah murah sih sekarang, paling harga 600-500 kayak ini second sih banyak. Kalau emang mau belajar mungkin bisa beli yang second kayak gini. Terus tadi yang kabel konsol portnya ada di sini. Nggak susah ya. Ntar mungkin ada waktu di lab kita bisa praktek. Nah, ini kabel konsol. Jadi saya nyari kabel konsol cuma nggak ketemu tadi. Ntar deh, saya cari dulu. Jadi setting awalnya itu ini dicolok di sini, kemudian dihubungin sama port yang ada di laptop. Sekarang sih kalau port yang di laptop bisa USB ya. Dulu dia pakai RS232 atau port serial. Nah, nanti tinggal dikonfig. Nah, ini saya taruh dulu. Kita balik lagi ke settingan Cisco. Oke, ini selesai. Nah, sekarang saya balik ke tampilan logical. Tampilan logicalnya begini ya. Nah, oke. Nah, ini sampel. Nah, sekarang saya mulai masuk ke mungkin soal cerita ya. Kalau kemarin kita belajar tentang yang subnetting, contoh ya. Contoh subnetting. Atau ini dulu deh, contoh jaringan langsung aja. Jaringan waktu di awal saya jelaskan kan ada secara apa ya, secara layoutnya dia ada dua macam. Ada yang bagaimana dia terhubungnya ada dua macam. Ada yang dia langsung ya, seperti ini, direct. Seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini kan disebutnya peer-to-peer ya. Kita setting IP. Nah, misalkan pakai IP private aja. 192.168.1.1 misalnya. Oke. Oke, kemudian yang ini. Nah, ini 192.168.1.2. Oke. Nah, ini kan berarti dia connect ya. Berarti contohnya kita ping ya. Command prompt. Nah, kita ping ke user 1. Tapi kita mau ngecek dulu nih IP-nya si komputer ini berapa. Saya misalkan lupa gitu. Perintahnya apa kalau ngecek IP config. Nah, IP dia adalah 192.168.1.2.
Dia mau ngeping ke 1. Berarti kita ping. Oke, keterangannya adalah replay. Berarti connect ke sini. Nah, ini contoh yang kalau kita pakai peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer. Oke, sekarang kita pakai yang client server. Jadi ada perangkat PC. Ciri khasnya itu dia ada konsentrator ya. Contohnya dia ada switch seperti ini. Kemudian ada perangkat yang berfungsi sebagai server. Oke, ini kliennya 2. Ini pakai kabel Stripe. Misalkan ini kita colok di user, bebas sih ya, ini enggak. Tapi buat contoh mungkin saya agak sesuai urutan. Oh, ini saya mau dapatnya 3 adalah bebas ya. Nah, seperti ini. Ini ada yang server. Oke. Perbedaannya adalah kalau kita ada perangkat server, itu ada yang memberikan layanan ke klien seperti ini. Jadi kalau tadi kita mau setting IP, contoh, kita setting satu-satu. Nah, itu agak merepotkan ya. Kalau di kondisi real, kamu harus setting IP, ada komputer di 5 lantai ya, 5-5-nya kamu setting satu-satu gitu. Di setup, lagi juga takut lupa ya. Penting kita setting dulu di satu server, nanti kita tinggal obtain di masing-masing PC. Oke, contoh, nah saya berarti masuk ke contoh penyetingan servernya. Kita klik, nah, muncul seperti ini. Tampilan awalnya seperti ini untuk server. Oke, nah, apa yang harus dilakukan pertama kali adalah kita setup dulu IP-nya. Ya. IP-nya si server. Oke, IP server, server harusnya disetting secara statik ya. Contoh, berarti kita setting 192 misalkan. Atau mau IP lain juga bebas terserah. Misalkan ini kan karena lingkungannya private ya, saya pakai 192 tadi. Dan ini mungkin 172, 16 ya. Saya 1 contoh. Subnet masknya saya pakai kelas C aja lah, 255. Slash 24 ya saya pakai. Nah, 172, 1611, saya subnet masknya 255, 255, 255. Ini slash 24. Ini kan defaultnya kelas B. Ini kan 255, 255, 00. Ya, bisa juga kita default atau di kasus ini saya pakai classless ya. Pakai penggunaan CIDR slash 24 untuk menggunakan jumlah usernya itu maksimal 254 user. Oke, service contoh. Di sini ada beberapa service. Ini kalau kondisi real ini berupa aplikasi. Kalau di Linux ya berarti kita install beberapa aplikasi. Kalau DHCP apa ya? Linux ya bin atau apa ya bin? Saya lupa. Ada service DHCP ya. Ada web server misalkan menggunakan apa Apache ya. dan lain-lain dan lain-lain. Oke, contoh untuk di kasus ini misalkan server ini berfungsi sebagai web server. Nah, ini udah ada HTTP ya. Ini untuk port 80-nya HTTP, nih HTTPS nih port 443. Ya, ingat ya, untuk di jaringan itu namanya port virtual ya. Dengan penomoran itu ada HTTP itu protokolnya menggunakan port 80, 80, 80, HTTPS dia 443. Oke, nah kemudian yang kita setting misalkan di sini yang bisa kita setting apa ya? Tampilan ininya mungkin ya, tampilan webnya contoh. Ini tampilannya seperti ini. Ini bisa kita edit. Tapi sebenarnya kalau di yang soal ujian siswa ini sih nggak usah gini, tapi ini untuk pelajaran aja. Ini kan script HTML yang mungkin kamu udah belajar web.
ya, script HTML. Misalnya selamat datang aja. Datang di website IJK. 121. Kalau udah perubahan itu kita save, yes. Terus kita balik lagi ke file manager. Oke. Nah, HTTP-nya kita udah setting. Jadi nanti ketika kita buka website, nembak dengan IP tersebut itu muncul. Ya, tapi kan nih IP-nya belum ada nih kliennya, jadi belum bisa akses. Nah, kita bisa kasih IP-nya si klien. Masuk service namanya DHCP. Nah, Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi fungsinya DHCP ini adalah memberikan IP address secara dinamis atau secara otomatis ke klien. Kalau posisinya off nih belum aktif, berarti kita on kan dulu. Oke. Full name biarkan saja. Default gateway kita nggak ada router, tidak usah. DNS server atau default gateway, ya tidak ada server ya. Atau kita inputkan aja IP-nya si ini ya. IP-nya si server ya, 172.16.1.1 tadi. Benar nggak, saya coba saja. Ya benar ya. 16.1. DNS server samain aja ya. 172.16.1.1. Ini harusnya mengacu. Sebenarnya kalau ini saya katakan salah ya nggak salah juga. Karena emang nggak ada, biasanya gateway dan DNS server ini kan mengacu ke akses publiknya itu kemana. Nembaknya biasanya ke modem ya, atau ke router. Tapi karena itu nggak ada, bisa digantikan oleh si pemberi layanan DHCP-nya. Oke, ini. Nah, starting IP address adalah IP yang ingin dikasih ke klien. Itu mulai dari berapa? Ini kelasnya adalah kelas C untuk subnet mask-nya. Berarti sebanyak 254 user. Nah, misalkan yang dikasih itu kita start dari IP 10 misalkan. Nanti klien itu berarti terima paling kecil dari IP 10. Terus maksimum jumlah usernya berapa? Misalkan kita kasih dia 100. Oke, TFT server nggak usah, WLC ini wireless control address ya, ini juga nggak usah. Ini kita save aja. Oke, dia kesimpan di sini. Oke, kalau sudah, ini versi 4, ini versi 6 ya. Versi 6 nanti ya kalau ada waktu ini bisa jelasin. TFTP tidak, ini posisinya default aja on. Nah, DNS. DNS ini domain name server, fungsinya dia buat mengubah IP tadi, IP si servernya, ya, IP servernya tadi, itu supaya dikenali dalam bentuk nama URL. Ya, berarti misalkan nih www. Misalkan ijk.com lah contoh. Addressnya tadi kita mengacu ke alamat servernya 172.16.1.1. Nah, ini kita add. Nah, ini abaikan ya, penamaannya 3 huruf ini aja. Realnya kan nggak mungkin hanya 3 huruf ya. Oke, kalau sudah, jadi nanti dikonvert nih IP ini jadi sebuah nama website. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dulu. Nah, kita udah setting IP ini, udah setting server untuk DHCP. Klien harusnya bisa akses. Oke, klien harusnya bisa akses. Kita lihat di sini, dari posisi statik ke DHCP. Nah, ini dapat ya, start dari 10. 1, 1. Oke, terus yang si klien satunya. Nah, dari statik dia ke DHCP. Nah, ini dapat 11, 1, 1. Nah, pertanyaannya adalah klien ini bisa buka, oh iya, sorry. Nah, klien ini tapi udah connect belum ke servernya?
Pasti udah connect ya. Kita tes aja di sini. Kita ping misalkan. Kita cek dulu IP-nya berapa, biar nggak lupa. Oh, ini IP-nya dia 10. Kita mau ping berarti ke 1 ya. 172.16.11. Nah, ini replay ya. Ke satunya temennya dia 11. 11 connect gak? 11 dia juga connect. Ini cara pengecekan kalau kita samakan dengan kondisi real. Tes koneksi pakai itu. Tapi kalau seandainya di aplikasi kita bisa pakai alternatif ini. Pengiriman package ya. Nah, kita lihat kayak gini. Kalau dia kondisinya di sini successful, berarti dia connect. Ya, dia ke sini. Nah, successful. Oke. Nah, contoh seperti itu. Nah, yang perlu dibuktikan lagi adalah secara layer aplikasi, apakah dia sudah bisa lihat websitenya? Nah, itu jadi pertanyaan. Oke, websitenya tadi www.ijk.com. Nah, ini sudah muncul ya. Tadi sudah kita edit. Selamat datang di website IJK 121. Tampilannya kurang lebih seperti itu. Sampai sini ada kesulitan? Untuk dua jaringan dengan terkoneksi dengan cara peer-to-peer dengan client server. Ada kesulitan? Atau ada yang perlu saya ulangi di tahapan tertentu? Halo? Aman, Pak. Aman ya? Ini oke, ini gampang ya. Oke, saya berarti lanjut. Saya lanjut lagi. Oke, sekarang adalah kita mau di kondisi yang berbeda. Di kondisi yang berbeda adalah dari topologi ini kita mau kembangin lagi, yaitu dengan menggunakan perangkat contohnya access point. Nah, access point itu saya perbesar lagi di modifier. Access point itu kita bisa akses melalui perangkat wireless device. Nah, terus di sini ada access point, contohnya access point PT. Ya. Ini sih ada tipenya ya. Access point itu kan kalau lewat protokol IEEE 802.11 ada yang A, C, N, B, sama G. Ya. Dan yang terbaru kan ada AC. Oke, nah ini berapa seri access point ini yang OpenWRT, ya sistem operasi OpenWRT, ini ada WRT 300N. Nah, terus dan lain-lainnya. Ini saya pakai yang APPT. Saya letakkan di sini. Fungsinya dia untuk ini aja ya, meneruskan service DHCP. Dia tidak membuat DHCP lagi, tapi hanya meneruskan DHCP yang dari server. Apa istilah dia nge-bridge gitu aja ya. Ini saya pakai kabelnya adalah strike. Atau kalau saya bingung, pilih. Karena kalau di real saya pakai strike aja bisa. Nah, ini strike ya benar. Oke. Nah, dengan perangkat yang sifatnya wireless. Ada laptop. Kemudian ada smartphone. Ada juga tablet. Oke, seperti ini. Nah, ini kelihatan ya sinyal-sinyalnya udah connect. Nah, tapi ini sebenarnya belum connect ya. Oke, sekarang kita setting dulu untuk akses pointnya dulu. Nah, akses point seperti ini tampilannya. Yang perlu kita setting untuk bandwidth
kita buat aja auto. Nah, ini portnya. Kalau kita mau kasih dia nama, misalkan tadi misalkan access point IJK, ya. IJK strip upload atau IJK aja lah. IJK. Kemudian mau dikasih password juga, misalkan kasih password, kita pilih yang ada WEP, WPA PSK, WPA2 PSK. WEP ini standar untuk enkripsi di password di access point atau di perangkat wireless. Nah, WEP ini dia sifatnya istilahnya apa ya? Open ya. Maksudnya open itu semua perangkat, semua brand bisa pakai standar WEP ini. Nah, kembangkannya secara terbuka. Nah, kelebihan WEP ini mungkin secara enkripsi tidak sepanjang jumlah bitnya dibandingkan WPA PSK dan WPA2 PSK. Nah, WEP ini mungkin kalau seandainya dia di-crack ya, atau di-hack, itu lebih gampang dibandingkan yang dua ini. Tapi secara kompatibilitas itu lebih baik, ya, karena kan sifatnya ini dia universal ya. Jadi semua brand bisa gunakan ini. Jadi misalkan access point-nya mereknya apa, terus kliennya berbeda gitu ya misalnya. Nah itu karena di beberapa kasus dengan access point merek tertentu dengan klien merek tertentu itu ada problem. Mungkin tetap connect tapi mungkin agak makan waktu lama. Nah, itu bisa kejadian seperti itu. WPA PSK ini kadang secara keamanan lebih baik ya. Cuman mungkin tadi untuk adaptasi brand yang berbeda, dia terkadang ada yang connect-nya agak lama. Nah, contoh saya pakai WPA2 PSK. Nah, misalkan ini apa ya? IJK, misalnya IJK 2024. Bisa nggak? Oh, 8 ya. IJK STI 2024. Oke, bisa. Oke, ininya IJK huruf besar semua, passwordnya IJK STI 2024. Oke, sudah, ini saya tutup. Nah, ini sinyalnya langsung putus ya. Sinyalnya langsung putus karena dia udah setting tadi. Nah, ini si laptopnya juga secara default, dia itu nggak punya wireless card. Nah, ini kita matiin dulu. Ini kita drag. Ini kosong nih slotnya. Nah, ini kita drag. Oke, perangkat atau wireless card-nya ini kita nyalakan. Oke, kondisi sudah nyala. Sekarang kita konekin ya. Kita pilih ke menu desktop. Kemudian pilih PC wireless. Nah, PC wireless seperti ini. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita connect, kita refresh. Muncul nggak si IJK tadi? Nah, ini IJK muncul ya. IJK kita pilih, kita connect. Passwordnya apa tadi? IJK STI 2024. Connect. Oke, ini kita close, kita close. Nah, ini laptopnya sudah connect ya. Kita lihat dia dapat IP nggak? Dapat IP-nya adalah 414 di ujung. Oke, nah berarti sisa 2 klien nih. Ada tablet PC sama smartphone. Nah, kita coba yang smartphone. Tampilannya seperti ini ya. Kayak handphone Nokia ya. Nokia zaman dulu. Nah, kita config dulu di bagian wireless. Di sini dia memang di inputnya manual ya. SSID-nya manual. Jadi kita masukin aja tadi IJK. Jadi kayak ini ya, add use wireless profile ya. Manual. Kayak kalau kita mau connect ke WiFi yang di hidden. Ya IJK, kemudian tadi WPA2 PSK, passphrase-nya itu adalah IJK STI 2024. Ya, ini sudah kita close. Kita connect belum? Oke, connect ya. Nah, kita lihat dia dapat IP berapa.
Coba kita cek. Oh, dapat ya. Dapatnya dia 12. Oke, kemudian yang tablet PC. Tablet PC juga sama kurang lebih. Di bagian interface lalu pilih wireless. Nah, ini dia kita input SSID-nya tadi IJK. Kemudian WPA2PSK-nya dia adalah tadi IJK STI 2024. Nah, kalau sudah kita tunggu sampai sinyalnya connect. Oke, ini sudah connect. Kita cek dia dapat IP-nya berapa? 13. Oke, nah sekarang kita coba tes koneksi. Pakai ini aja biar cepat. Oh ya, oke. Sini ya. Ini saya hapus dulu. Saya ulangi. Oke, dari server ke tablet PC. Harusnya dapat ya, karena dia kan udah ngasih IP, berarti sudah connect. Ini juga sama. Connect, ya. Tidak ada masalah. Dari server ke handphone. Tidak ada masalah. Ya, tinggal ini kita cek. Dia secara aplikasi tadi ya, tampilan webnya bisa diakses nggak? Ya, tadi www.sti.com. Tadi apa ya, Pak? Tadi apa namanya? IJK, Pak. IJK, oh ya, ijk.com. Oh iya benar. Ya, ijk.com. Nah, ini dia bisa diakses. Yang lain juga harusnya dia bisa diakses. Nah, oke, service-nya itu, kemudian device-nya udah ditambahkan modelnya. Ada 3 model yang wireless dan 1 access point. Nah, sekarang ditambahkan 1 service lagi. 1 service lagi itu adalah yang email. Oke. Nah, email posisinya SMTP. Ini pakai portnya 25, POP3, nomor portnya 110. SMTP 25, POP3 110. Jadi kalau nanti pas akses control list ya, kita belajar akses control list, mau ngeblok akses ke beberapa protokol, nah bisa menggunakan nomor-nomor protokol tadi. Nomor-nomor port ya. Sorry. Ini posisinya on. Nah, terus gini, email itu kita kan pasti ada domain. Tadi domainnya adalah ijk.com. Kita input ijk.com. Nah, itu kita set. Nah, usernya apa? Oke, sekarang gini. Usernya itu kita contohin. Ini user 1, ini 2, tablet PC 3, 4, laptop, smartphone 5. Ini laptop 1, ini user 2, user 3, user 4, user 5. Oke, nah sekarang berarti kita setup untuk laptop 1. Atau kita kasih nama aja lah, laptop 1. Ya. Laptop 1. Passwordnya samain aja. Ini kayak saya misalkan setup email kamu yang UNJ ya, melalui aplikasi Azure ya. Aplikasi Azure-nya Microsoft. Dari sisi admin. Nah, itu saya buatin user buat kamu ceritanya. Kayak gitu. Ini diklik, tanda plus seperti ini. Dia muncul laptop. Oke. Nah, ini udah jadi nih akun. Nah, terus saya mau bikin si PC 6. Oke, PC 6. PC 6. Passwordnya PC 6. Oke. Klik tanda plus. Ini tablet PC. Misalkan tablet aja lah. Passwordnya juga sama. Tablet. Oke, sama laptop 2. Laptop 2. Laptop 2. Oke, kemudian ada smartphone 0. Atau saya singkat aja lah. HP aja ya, HP. Passwordnya HP.
Oke, ini selesai nih. Jadi dia punya email, usernya itu adalah laptop1@ijk.com, PC6@ijk.com, tablet@ijk.com, laptop 2@ijk.com, dan HP@ijk.com. Oke, kalau sudah ini saya close. Nah, berarti saya tinggal setup di Outlook. Ceritanya Outlook ya. Ceritanya Outlook perangkat masing-masing. Contoh di laptop 1. Oke, kita cek lagi di server. Tadi namanya adalah laptop 1. Huruf kecil semua ya. Laptop 1 kita set di sini email. Kalau ini bisa kasih nama, misalkan. Ini misalkan namanya siapa? Misalkan di laptop 1 tuh namanya siapa? Misalkan Pak Lipur misalkan ya. Ya, nama email address-nya laptop at saya cek dulu. Laptop 1 ya. laptop1@ijk.com. Incoming mail servernya. Ya ini ya, server email kan di sini. Bisa diisikan sebenarnya IP atau domainnya. Ya, IP atau domainnya. Ya, kita kasih IP-nya aja deh. Oke, usernya tadi udah set laptop 1. Passwordnya sama laptop 1. Ini kita save. Oke, ini tampilan inbox-nya seperti apa nih? Mailbox. Tampilan mailbox-nya seperti ini. Kalau dia mau buat, mau terima, mau balas, mau terima. Kalau mau disetting lagi ada yang salah, pilih configure mail. Nah, terus kita ke PC. Kita ke email. Nah, ini tadi namanya PC6. Nah, boleh nih misalkan pakai nama orang, Ali Idrus misalkan. Email ininya adalah PC6. Oke. @ijk.com. Incoming-nya sama 172.16.11. 172.16.11. Username-nya tadi adalah PC. Saya harap nggak salah, coba saya cek dulu. Ya benar ya, PC6. Sini. Oke, tampilan ini seperti ini. Kita buat email jajal ya. Misalkan ke Pak Lipur nih. Pak Lipur tadi passwordnya adalah laptop 1@ijk.com. Subjeknya adalah misalkan misalkan tes email. Misalkan isinya adalah misalkan selamat pagi. Ini kita kirim. Kita bisa lihat di sini statusnya. Tes email, mail, kemudian send success. Nah, kita lihat di sisi Kalipurnya. Kita lihat di email, kita receive. Karena memang kan kalau di mailbox yang Outlook ya, Outlook atau Thunderbird ya, intinya untuk aplikasi mailbox, receive-nya itu kan dia memang bisa dia sinkron real time atau kita by period gitu ya. Kita mau receive itu ketika klik receive, maka dia narik email dari server. Nah, ini dapat ya emailnya. Selamat pagi. Ya.
Saya balas misalnya. Bahkan selamat pagi Pak Ali misalnya. Ini saya kirim. Oke, kita lihat statusnya di sini sending mail. Server send success. Oke, kita cek berarti di komputer yang pengirim kita receive. Nah, ini dapat reply-nya ya. Jadi dia kirim, selamat pagi. Nah, ini balasan dari si penerima. Nah, kurang lebih klien yang lain juga bisa di setup seperti tadi. Tetap di bagian email. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Atau perlu ada bagian yang saya ulang? Atau bagaimana? Tidak ada? Aman, Pak. Aman ya? Oke. Kalau aman gini. Misalkan di sini kita belum menerapkan yang namanya subnetting ya. Oh. Nanti kita terapin subnetting di sini. Tadi di awal itu kan slash-nya nih /24. Misalkan kita pakai /26. Nah, /26 berarti dia pakai berapa kalau /26? 1, 9, 92 ya. Oke, nanti paling perubahan di sini. Tapi ini kan pakai DHCP ya, jadi seharusnya sih aman ya. Kalau 192 atau /26 itu kan dia pakai 2 bit di belakang. 126 terus 128 terus 64. 64 berarti dia startnya ini kan dari 0 sampai 62 ya. Berarti 62. Berarti start IP tetap dari 10 tapi maksimum usernya berkurang ya sebanyak 62. Nah, ini misalkan saya pakai subnetting. Nah, kliennya itu pasti mungkin tidak berubah ya. Tapi lain halnya gini. Lain halnya kalau saya pakai segmen yang kedua. Ya, pakai segmen yang kedua. Tapi IP-nya otomatis berubah ya. Berarti kan kita pakai segmen kedua itu dia di 65. Nah, ini berubah nih. 65. Oke. Dari service kita berubah. Default gateway-nya dia berarti jadi 65. Contoh nih kita pakai ini saja. Starting IP yang di-share pun berubah. Misalkan maju 10 dari 65, berarti misalkan 75. Kita mau spare 10 itu nanti misalkan buat statik ya, misalkan. Maksimum jumlah user yang dikasih, misalnya 62. Ini mungkin berkurang karena ini ya, digunakan buat ini ya. Saya save dulu deh. Nah, dia akhirnya jadi 52, karena 10 kan dipakai nih di sini. Karena kita dari 76. Dia otomatis baca ternyata. Oke. Yang perlu perbaiki lagi adalah di bagian DNS. Karena kan IP ininya berubah nih, DNS-nya. Berarti jadi 65. Nah, ini udah kita pakai subnetting, terus kita pakai subnetnya yang kedua. Perhatikan lagi untuk IP-nya harus berubah. Nah, kita ke klien. IP sekarang ini, kalau dia pakai IP ini, pasti nggak connect ya. Ini kita cek koneksi aja nih, kita hapus dulu. Tes koneksinya pakai ini. Failed pasti ya. Nah, ini kalau dia nggak connect nih. Kita refresh pun pasti failed. Oke. Nah, sekarang kita benerin dulu IP-nya. Berarti kita refresh, istilahnya kita refresh ya. Kita renewal ya. Pilih DHCP. Nah, dia dapat IP baru, dia start dari 76. Oke. Nah,
Yang tadi itu pasti berubah. Ini kita refresh. Jadi kalau kamu misalkan tes failed di kesempatan pertama, untuk kesempatan kedua nggak usah diulang lagi, tapi kamu refresh aja, tekan button fire ini nih, ya, diklik. Nah, berubah jadi successful. Kamu klik 2 kali, dia jadi successful. Nah, terus yang klien yang kedua, sama, kita refresh juga IP-nya. Oke, terus yang ini juga. Oke, DHCP. Oke, 78. Oke. 9 sama yang smartphone. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau seandainya saya tes koneksi, ini udah nggak ada masalah. Mau dari server, mau dari sesama klien, pasti dia keterangannya adalah successful. Karena ini memang sudah connect semua. Nah, ini adalah contoh penggunaan tadi service di server, ada service DHCP, HTTP ini untuk web ya, DNS ini untuk penamaan domainnya, URL-nya. Kemudian email ini untuk pemberian alamat email. Ini VM management nih kalau dia mau setup virtual machine ya. Yang service lain belum saya bahas, itu aja dulu untuk hari ini. Terus gini, di soal yang kemarin buat latihan tuh dia ada pengsegmenan. Segmenan itu masih berlangsung dia dari subnetting ya. Jadi misalkan kamu setup di sini, contoh ya, setup di sini misalkan ini, kamu setup ini dia di nggak ada warna. Saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu, sorry. Delete. Misalkan saya pilih ini, fill color. Nah ini. Misalkan nih kita taruh dia sebagai tim atau segmennya, bisa kita klik 2 kali, kasih nama ya, misalkan ini untuk hotspot ya. Jadi buat ngebedain aja nih hotspot. Hotspot. Ini yang ini misalkan staff ya. Staff. Oke, staff. Kalau fill colornya saya nggak. Salah. Oh ini dulu ya. Lupa. Misalkan ini staff. Misalkan mau dibedakan ya untuk yang ini, dia memang, tapi perlakuannya nanti agak berbeda ya. Maksudnya berbeda itu adalah jadi beda gini. Jadi yang staff ini mungkin ada kita tempatkan aplikasi di sini. Jadi untuk untuk networknya berbeda mungkin nanti segmennya seperti itu. Jadi pembatasan segmennya service-nya berarti keganggu ya kayak gitu ya. Tapi ini dulu deh nggak apa-apa bahasanya. Kalau emang mau dia kita buat per port, berarti kita pakai VLAN. Oke, hari ini aja dulu ya. Jadi untuk pengenalan penggunaan komponen di Cisco Packet Tracer, ini dengan acuan adalah soal yang ada di kalau nggak salah di pertemuan 6 ya, 6 atau pra UTS ya.
ini ada kita buat skema jaringan seperti ini. Kemudian dia ada beberapa bentuk komunikasinya, ada wireless sama LAN. Wireless-nya hanya bridging. Harusnya kan dia bisa juga menjadi access point yang otonom ya. Dia nge-share DHCP-nya sendiri, itu juga bisa. Seperti ini. Ini cuman kondisinya dia hanya menjadi membridge ya, meneruskan aja service DHCP-nya dari server, kemudian dia hanya untuk sebagai penerus sinyalnya atau diubah dari wired ke wireless. Oke, untuk bahasan ini ada pertanyaan kah? Atau dari yang soal kemarin ada pertanyaan? Yang saya minta untuk dikerjakan latihannya? Saya izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Kan jadi di tugas kemarin itu perintahnya kan satu web dan DNS server, terus satu DHCP server sama satu mail server. Jadi kan ada 3 server ya, Pak. Saya buatnya di Cisco Packet Tracer. Nah, tapi sedangkan tadi yang Bapak ini contohkan itu Satu jadi aja. bisa disatuin gitu. Nah, tapi dalam praktikalnya itu dalam dunia nyata apakah server itu terpisah atau biasanya tergabung seperti yang Bapak contohkan, Pak? Oke, baik. Ini saya jawab ya. Jadi untuk penggunaan di server real, kalau dia misalkan kalau dia punya misalkan server itu dengan spek ya, itu dengan kapasitas yang cukup baik ya, untuk melayani beberapa service, bisa aja dia pakai satu server seperti ini. Dengan beberapa service kita tinggal install aplikasi, misalkan servernya berbasisnya Linux ya. Contoh tadi saya sebut ada Beam, kemudian ada entah itu dia pakai Apache atau Nginx atau yang lain gitu untuk web servernya. DNS-nya juga dia ada dengan aplikasi apa, DHCP juga dengan aplikasi DHCP dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, Pak, itu harusnya satu apa dipisah gitu ya? Kalau satu bisa, tetapi tadi speknya itu dia bisa melayani semua service yang dia buat atau terinstall seperti ini. Nah, cuman kadang supaya untuk mengurangi beban, nah itu dibuat pisah. Jadi ada server yang emang untuk nanganin mail saja gitu ya. Ada yang dia untuk nanganin web saja. Tapi biasanya kepisah tuh kan kayak kamu misalkan hosting website ya, kalau memang pernah, antara kita bayar hosting sama bayar domain itu kan beda ya. Bayar hosting, bayar domain itu beda tuh. Itu dua pembayaran, mungkin bisa satu paket, bisa juga terpisah. Nah, tapi penerapannya pisah ya, karena domain itu kan kita daftar dia di DNS name-nya itu apa ya. Tadi DNS server berarti urusannya. Kalau untuk lokasi penempatan file webnya, hostingnya, berarti dia ada di sini, HTTP. Jadi kalau real, ada yang memang satu server untuk semuanya, ada juga dia yang terpisah. Tapi umumnya sih terpisah, karena untuk mengatasi load request yang dari masing-masing service itu. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana? Saya coba, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, balik lagi ya. Server itu tadi saya bilang, kalau kondisi real, ya misalnya kamu mau bikin server rumahan, atau ada beberapa spesifikasi yang perlu kamu perhatikan. Di antaranya dia prosesor, kemudian penggunaan RAM, ya, sama penggunaan NIC-nya. NIC itu Network Interface Card. NIC itu speknya kan macam-macam. Ada yang dia yang Ethernet biasa itu kan 100 Mbps. Ada juga yang dia gigabit Ethernet.
mulai dari 1 gig sampai 10 gigs. Nah, kalau kita pakai untuk speknya dia jadikan server, yang minimal 1 gigs lah, atau kalau bisa 10 gigs. Karena kan dia untuk proses reply sama request-nya itu, kalau seandainya traffic-nya tinggi, kalau 1 Mbps udah jebol, itu udah nggak bisa. Itu bisa akses ya berapa user doang. Kalau seandainya banyak yang akses satu waktu, wah jebol. Nah, ini itu salah satu pertimbangan ya untuk ketika kita menerapkan misalkan sebuah server untuk bisa diakses dari luar ataupun bahkan dari dalam secara intranet gitu. Kalau dari luar kan kita forwarding dia ke IP public ya. Tadi IP yang kita pakai itu adalah IP private ya, ini IP private. Nah, itu kan kalau itu bisa kita forwarding dia ke IP publiknya berapa. Berarti kan ini nanti ada connect lagi ke modem. Nah, itu nanti bisa diakses secara publik. Nah, kalau cara secara arsitekturalnya kamu pakai tadi port Ethernet yang nggak support, wah itu jebol. Makanya berarti yang 3 bit Ethernet untuk dia akses ke si server itu. Oke, nah ada pertanyaan lagi terkait bahasan hari ini. Untuk UTS gini, UTS saya jelaskan untuk UTS, mungkin soal saya kasih di besok atau hari ini. Kalian bisa kerjainnya itu, saya nggak awasi, tapi saya kasih deadline. Deadline-nya mungkin sampai hari Jumat ya, sampai hari Jumat. Nah, nanti kita berjalan lagi untuk pertemuan seperti biasa. Saya usahakan rutin ya, karena saya udah banyak bolosnya, saya send rutin. Berlaku juga untuk mata kuliah yang lain. Saya mohon maaf, saya coba berlakukan secara rutin lagi sesuai jadwal. Kemudian ini, oh ya sorry, saya belum contohin ya. Ini bisa disimpan ya. Jadi maksudnya nanti kan ini kamu upload ya untuk pekerjaan ini. Kamu kerjakan di save as, ya. Taruhlah misalkan di dokumen gitu ya. Misalnya tugas IJK. Nah, ini tugas 1 misal. Nah, dia extensionnya itu, sebentar saya cek di dokumen tugas IJK. Extensionnya adalah, sorry, view-nya saya detail. Gitu. Atau saya lihat di ini. Properties ya. PKT ya. PKT. Seperti itu. Ya, formatnya dia PKT. Ini yang nanti diupload untuk UTS. Oke, hari ini itu saja mungkin untuk bahasannya. Sudah mau masuk jadwal maghrib. Tapi saya tanyakan lagi, sorry, ada pertanyaan untuk bahasan hari ini? Mau bertanya Pak, Ya, silakan. kalau untuk rekaman hari ini boleh bisa dibagikan Pak? Baik, baik. Ini nanti saya kasih rekamannya. Berikut juga nanti ada saya buatkan semacam tutorial ya, tapi file PDF. Nanti mungkin bisa kamu pelajari untuk mengerjakan soal-soal, karena setelah UTS saya akan banyak memberikan materi melalui simulasi pakai tracer. Oke, itu aja. Rekaman nanti saya bagikan melalui ketua kelas. Ya, ada lagi yang lain? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, ini sudah mulai masuk maghrib. Ini saya stop sharing. Kemudian saya stop. Sorry. Ini dulu, absen dulu ya kayak biasa. Ini yang absen ini biasanya ini aja ya. Ketua kelas ya, tolong di screenshot layarnya. Nanti mungkin bisa dikirimin Iya ke Pak. saya. Silakan ketua kelas dibantu. Teman-teman boleh di open cam dulu. Ini ketua kelas mau Bentar ya.
absen dulu ya yang hadir. Teman-teman boleh open kamera. Ditunggu sampai 17.50 ya. Slide pertama ya. Oke, sudah teman-teman, terima kasih. Baik, terima kasih Faisal. Selanjutnya untuk rekaman saya share melalui Faisal. Terima kasih atas kehadirannya untuk perkuliahan hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Tapi soal UTS akan saya share. Kalian bisa akses deadline saya tetapkan di hari Jumat untuk file uploadan jawaban di jam 23.59. Baik, hari ini saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.